Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani milenial semua, kembali lagi bersama kami di podcast Agritech. Nah, kali ini kita ketemu lagi bersama Velia Tazkia dan Sulis Satunisa. Halo semuanya. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah mantap jiwa. Alhamdulillah, keren banget semangatnya benar-benar ya. Oke, hari ini kita bakal kembali sharing lagi mengenai SMK BP Negeri Sare Aceh lebih dalam lagi, lebih kita gali lagi sama kakak-kakak yang udah berpengalaman ini. Oke, siap nggak nih kak? Siap dong. Oke, makasih kakak. Oke, Velia dan Sulis ini kan merupakan siswa yang sudah kelas 3 ya. Udah 3 tahun di sini. Gimana nih pengalamannya? Apa yang udah didapetin gitu? Pasti banyak banget ya yang udah didapetin pengalamannya. Boleh dong di-sharing ke kita semua gitu. Silahkan Kak Velia. Oke, pengalaman setelah 3 tahun belajar di SMK PP Negeri Sare. Sebenarnya pengalamannya sangat-sangat banyak ya, mulai dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Dan pengalaman yang paling berkesan itu saat kelas 3, setelah kita pelajari semua gitu. Kita di kelas 3 di awal semester 5 itu juga melakukan PKL atau praktek kerja lapangan di dunia industri yang kebetulan kemarin Velia prakteknya di BPSB dan juga Lab Kultur Jaringan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Itu pengalaman yang sangat-sangat mengesankan ya. Dari situ kita tahu gimana kerja di dunia industri. Jadi kita udah dapet gambaran nih gimana nanti ke depannya gitu. Gitu. Oh my god. Emang PKL-nya berapa lama tuh? PKL-nya kurang lebih selama 2 bulan. Itu kita nginapnya di rumah masyarakat yang kebetulan Velia saat itu di rumah guru ya gitu. Oh, kalau Kak Sulis gimana nih? Pengalaman dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu banyak. Tapi nggak bisa disebut satu persatu. Mungkin pengalaman tentu ya. yang paling Banyak kali soalnya. Iya. menyenangkan itu ada beberapa sih. Kalau misalnya dari kelas 1 sendiri, pas awal masuk setelah siap PLS ataupun ospek, yang sering dipanggil ospek, kami tiba-tiba ada pengumuman nih untuk ikut lomba debat. Iya. Itu pertama kayak pernah sih pas kelas 1 di pesantren MTS dulu ikut lomba debat, tapi itu lomba debat bahasa Indonesia. Nah, kali ini debat bahasa Inggris. Lebih luar biasa lagi ya gitu. Karena pertandingannya itu beberapa hari kemudian, cuma 3 hari setelah kami latihan. Ya, kebetulan juga kami dulu kami bersama ya pernah ikut debat. Wah, berarti emang dari dulu sama-sama ya Ini bareng-bareng. tuh first time ikut debat bahasa Inggris lagi gimana? Ih, ya Allah, apalagi 3 hari gitu, kayak desak banget sih tiba-tiba gitu. Kami harus kejar deadline untuk belajar, musinya itu kayak bisa nggak sih? Ya coba aja gitu, jangan pernah pantang menyerah kan. Namanya juga lomba gitu kan, iya, pasti ada kalah menang itu biasa gitu. Yang penting mulai dulu, coba dulu. Coba aja dulu. Habis itu kami tiba-tiba pas pengumuman, alhamdulillah dapat juara 2 ya kak. Alhamdulillah. Terasa kayak nggak sia-sia juga nih belajar, alhamdulillah. Misalnya, walaupun dorongan guru yang lumayan kuat, sampai kami bisa nggak sih? Akhirnya kami belajar dan alhamdulillah dapat juara gitu. Apalagi pas itu masih kelas 1 ya, kan kita nggak menduga juga gitu kan. Masih kelas 1 tapi dipercayakan gitu untuk ikut debat, apalagi bahasa Inggris. Nah, karena udah juga dapat juara, dari situ juga mulai muncul keinginan, oh ini bisa nih kalau emang guru udah amanatin sama kita, berarti guru itu kasih kepercayaan sama kita. Coba aja, kita nggak tahu rezeki kita itu di mana. Iya, benar banget. Kita harus percaya diri dulu gitu ya. Iya, coba aja nggak apa-apa. Yang namanya pertandingan juga kan pasti ada, kalau Iya, itu benar. biasa. Benar banget. Yang penting pengalamannya itu gimana. Iya. Dan gak sia-sia ya pada akhirnya. Alhamdulillah sangat beruntung ya. Iya, benar. Bisa ketemu kawan baru juga. Nah, jadi SMK BP Negeri Sare Aceh ini di samping dengan pembelajaran hariannya yang memang aktif, juga kegiatan ekstrakurikulernya loh. Nah, Velia dan Sulis ini merupakan teman-teman yang benar-benar aktif banget di ekstrakurikuler. Boleh dong diceritain tentang ekstrakurikuler yang diikutin? Silahkan. Iya, kita pernah ikut juga pramuka kemah kemarin di Janto itu. Kayaknya juga
Velia apa ya bisa bilang di semenjak di SMK inilah Velia mulai aktif gitu baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik gitu. Pertama kali di sini ikut debat juga semenjak di SMK ini juga pertama kali ikut kemah. Mungkin kalau Sulis apa ya udah pernah gitu karena kan Sulis dari pesantren gitu Oh, kan. jadi emang di pesantren juga udah aktif pramuka gitu ya? Kalau di pesantrennya sih nggak pramuka gitu, tapi memang dari SD dia suka pramuka, udah rajin pramuka gitu. Berarti cocok ya pas masuk sini gitu. Kayak suka aja itu langsung lah. nyambung Iya gitu benar, kan. benar. Mantap juga pramuka di sini, makanya kayak wow gitu. Ya pas tahun itu juga masih kelas 1 ya. Nah, di kelas 1 juga kami ikut pramuka kemah bersama. Itu 7 personal ya, 7 orang. Kami ikut kemah di Janto selama 5 hari. 7 hari. Satu minggu kira-kira. Sangat apa ya, sangat mengesankan gitu. Apalagi Pas pas kemah itu Sumatera. iya se-Sumatera. Wah, pasti- Kemudian juga cuacanya ya kayak Cuacanya apa yang ya, sedih. pas malamnya sampai-sampai kami harus ngungsi loh. Kehujanan, Gimana gitu, kebanjiran. pas pertama banjir. ikut Oh my pramuka, God. terus juga dapat pengalaman malam-malam harus ngungsi gitu dengan Dengan besoknya lomba pas skip. Emang gitu ya. iya kayak apa super dadakan gitu, tapi kami tetap semangat jalanin Harus aja, semangat. Ini SMK dorongan. bisa, SMK. Iya, ingat slogan itu ya. Iya, SMK bisa, slogan. SMK hebat. Ya, oke, keren banget sih. Udah banyak banget pasti yang didapetin ya. Alhamdulillah sangat banyak. Baik di jurusan pertaniannya maupun di ekstrakurikulernya. Ya, di ekstrakurikuler juga banyak banget ekstrakurikuler lainnya selain dari pramuka nih. Oke, selama 3 tahun di sini apa yang udah didapetin nih dari segi pembelajaran di bidang pertanian yang memang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Dimana memang pertanian ini merupakan sesuatu yang memang harus selalu ada gitu ya. Tanpa petani itu nggak ada TNI yang kuat, tanpa petani tidak ada dosen yang hebat. Karena semua orang butuh asupan, tanpa petani tidak ada yang memberi asupan tersebut gitu ya. Jadi gimana nih apa yang didapetin tentang pertanian sendiri khususnya? Kalau Velia nih ya, kalau Velia semuanya selama udah belajar 3 tahun menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK PP Negeri Sare ini, untuk ilmu pertaniannya banyak sekali hal-hal yang Velia dapatkan, mulai dari apa ya, kayak sekarang mulai merasa bukan ahli, sebenarnya bukan ahli, tapi untuk kayak perkembangbiakan tanaman itu apalagi secara vegetatif ya. Kemarin yang dulu pas di SMP kami juga pernah praktek, tapi itu sering kali gagal gitu. Tapi semenjak sekolah di sini untuk hal dasarnya nih minimalnya perkembangbiakan tanaman secara vegetatif itu udah mulai terbiasa. Alhamdulillah banyak yang berhasil gitu, mulai dari pencangkokan, stek maupun okulasinya gitu. Kemudian juga semenjak sekolah di sini Velia juga udah mulai bisa belajar cara menghitung pemupukan gitu, kebutuhan tanaman. Jadi kenapa tanaman itu bisa berbuah, kenapa di lokasi ini tanaman tidak bisa berbuah gitu, banyak sekali. Iya, yang mana dulu kita cuman ngiranya merawat tanaman itu tinggal ditanam, dirawat, disiram, tumbuh gitu. Padahal di dalam itu sangat luas ilmu-ilmunya. Iya, Gitu, banyak ya, sekali ilmu tanaman itu sangat-sangat luas. Bener banget. Kalau Kak Suli sendiri gimana nih? Kalau Sulis sendiri sih dari SMP memang kurang paham mengenai pertanian karena memang nggak ada belajar pertanian sama sekali gitu. Tingkat stek cangkok itu Sulis kurang tahu sih apa itu stek, kecuali pas SD belajar IPA biologi gitu kan. Iya. Ya waktu di SMK PP Sare sendiri kayak memulai pembelajaran baru, kayak memang dari nol belajar masalah pertanian. Nah dari nol sendiri tidak menyurutkan semangat Sulis untuk belajar masalah pertanian. Nah kemarin tuh kami juga ada ikut praktik kerja lapangan di Binjai ya, mengenai perbanyakan tanaman rambutan secara operasi. Juga kami juga ada perbanyakan durian secara sambung. Itu gimana ya, kayak suatu hal yang bangga juga untuk diri sendiri, kayak aku udah bisa ya buat okulasi rambutan, aku juga udah bisa sambung durian, kayak suatu kebanggaan juga buat diri. Dari yang pertama nggak bisa atau apa, sekarang udah bisa, udah ngerti. Jadi benar. kalau misalnya curhat ataupun sharing juga sama petani-petani di luar sana juga nyambung. Apalagi
pas kami di Wijaya itu lebih ke masyarakatnya gitu. Kami ke lahan untuk rambutan, kami ketemu sama masyarakat di Binjai. Jadi lebih proaktif aja dengan pertanian dan juga dengan petani milenial di Binjai gitu. Iya, keren banget sih kalian, ya ampun. Oke, silakan diminum. Ini merupakan produk agribisnis tanaman juga loh. Iya, lemon fresh drink ya. Iya, ini lemon fresh drink, di mana ini kolaborasi antara bidang-bidang pembelajaran dari agribisnis tanaman. Oke, boleh dicoba. Kami coba ya. Ini segar banget. Wow, segar ya. Gimana nih rasanya? Ya namanya juga Rasanya lemon fresh segar. drink ya. Kayaknya Segar kalau banget misalnya sih. kita minum ini lagi sakit kepala kayak fresh deh. Apalagi kalau cuaca panas ya. Dan Dengan dingin gitu. iya kan. benar. Khasiatnya juga banyak banget loh. Nah, jadi di sini di SMK WP Negeri Sare Aceh, khususnya program keahlian agribisnis tanaman, di sini kita juga bukan hanya sekedar tanam-tanam aja loh, bukan sekedar tanam panen, tapi kita juga sampai ke produk turunannya, di mana di sini ada ide dari guru yang kemudian dibantu oleh siswa-siswi untuk melanjutkan ide ini sehingga menjadi sebuah produk. Sebuah produk gitu Iya. yang bisa kita turunkan Iya, di benar pasaran banget. ya. Keren banget sih ini. Nah, jadi kita memang setiap tahunnya itu memang harus menciptakan suatu proyek baru gitu. Jadi ini merupakan inovasi dari guru juga dari siswa. Bukan cuma lemon fresh drink doang loh. Jadi di sini ada sirih, kemudian ada parfum. Wah, ini parfumnya wangi banget. Boleh dicoba nih buat yang Jadi nonton penasaran. ya. Iya. Ya, juga yang mau order juga ada itu ya kan? Iya, Ini bener bisa banget. didapetin di mana aja Iya, sih? di mana aja didapatin karena ini juga produk halal dan memang sehat buat kita semua gitu. Kalau di via online ada kan gitu kan? Ada, jadi ini kita bisa order di Master ID. Master ID. Iya. Oke. Jadi untuk yang di luar Sare ya, maksudnya Masih yang bisa. di Indonesia mungkin bisa Bisa order Mas, bisa. di Tenang Master aja. ID. Ya, karena sebaran produknya juga udah lumayan. Ini asli dari SMK WP Negeri Sare Aceh. Bangga gak nih jadi Bangga siswa dong. SMK WP Negeri Sare Bangga Aceh? banget. Iya, enak banget sih ini. Kalian harus cobain sahabat petani milenial. Oke, kita lanjut lagi nih. Saya penasaran nih mengenai waktu PKL ya, dimana praktek kerja lapangannya itu langsung ke industri-industri besar ya, yang memang kita langsung belajar dengan orang-orang yang hebat-hebat, yang memang wah pasti ilmunya udah dalam banget. Banyak banget ilmunya. Iya, pasti keren banget itu. Gimana nih pengalamannya gitu yang mengenai edukasinya gitu, mengenai passion kalian tadi gitu. Mungkin dari Sulis dulu ya. Oke, silahkan. Pembelajarannya bagaimana? Misalnya kan judul dari proposal itu kan perbanyakkan variegatif tanaman hutan secara operasi. Iya, seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi lebih karena saya juga suka, bukan kita bilang nggak capek, sebenarnya okulasi rambutan itu nggak semudah orang bayangkan, karena banyak juga dari petani-petani yang melakukan okulasi, ada juga yang nggak berhasil kecuali memang orang yang udah profesional. Kami juga merasakan hal tersebut saat kami melakukan praktek kerja lapangan di Binjai. Kami merasakan ada beberapa, misalnya kita bilang dari angka 100% hanya 75% berhasil gitu. Jadi ada beberapa juga kegagalan yang kami alami selama PKL di Binjai. Biasa kali ya itu Ya, gagal. karena Kita kan nggak bisa kita sebut kayak pemula gitu kan. Iya. Jadi hal tersebut kenapa sih bisa gagal okulasi kami? Kami tetap menggali ilmu dari kepala PKL itu gitu. Jadi kayak belajar dari kegagalan ya, gitu ya. hal itu bisa jadi edukasi kami. Jadi seandainya kami nanti pulang ke rumah ke kampung masing-masing bisa melaksanakan praktik kerja lapangan, ilmunya yang sudah kami dapatkan di PKL itu bisa kami salurkan di masyarakat di kampung sendiri gitu. Wah, keren banget. Asik nggak nih di Binjai. iya, di Binjai? Sih lebih gimana ya? Binjai kan bisa kita bilang provinsi Sumatera Utara ya, udah provinsi Udah Sumatera Utara. Iya. metropolitan ya gitu. Kayak lebih asik sih, bukannya di Aceh nggak asik, tapi di sana asik juga gitu. Ketemu masyarakatnya yang ramah,
kami juga praktek kerja lapangannya pun menggunakan beca gitu kan. Jadi masyarakat di sana juga nggak menjelekkan sih, tapi lebih mengapresiasi, wow adik itu bisa bawa beca ya, pakai beca gitu kan. Kayak gimana gitu ya, kami makin semangat gitu. Jadi ceritanya ini cewek yang bawa becak gitu. Ya karena Ih, wow kebetulan, banget ya. Iya, keren kami banget. semua yang pegang alibinya kan cewek semua, jadi ya alhamdulillah di antara kami juga ada yang bisa bawa beca, jadi ya bawa beca aja gitu, kemana-mana pun bawa beca gitu. Iya. Kita pun santai aja ya, slow iya. aja, ngapain kan nggak harus malu Kenapa harus gitu malu kan. sih? Iya, jadi Yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Iya. gitu kan. Masyarakatnya pun juga ramah, nggak menjudge gitu, tapi ih adik itu bisa bawa beca, malah kami didadahin lagi, kayak gitu, kayak wow gitu kan, kayak keren juga ya orang di sini, ramah-ramah gitu, nggak judes kita bilang gitu. jadi emang nggak monoton banget gitu, harus belajar terus enggak, tapi ada kesan tersendiri gitu. Kalau dari Kak Velia sendiri gimana nih? Nah, kalau dari cerita Sulis tadi ya, dia kan lebih ke masyarakat. Maksudnya kalau prakteknya itu bisa kita salurkan secara langsung gitu, secara Iya, bebas benar. tanpa bantuan alat-alat yang mahal gitu. Iya. Kalau Velia kemarin kan prakteknya di kultur jaringan ya, dimana itu kan pastinya kita butuh lab. Iya, benar. Dimana kalau masalah kultur jaringan ini juga butuh laminar gitu, butuh autoclave, jadi butuh modal yang besar gitu. Jadi kalau untuk dipraktekkan, kalau untuk sekarang tanpa alat itu kurang memungkinkan gitu, nggak bisa. Karena memang harus steril gitu. Jadi kalau untuk masalah kultur jaringan, alhamdulillah Velia mendapatkan ilmu yang sangat luas ya. Karena dulu pas kelas 1, pas masuk lab kultur jaringan untuk pertama kali, Velia nanamin gitu di diri Velia sendiri, oh suatu saat Velia harus belajar nih masalah kultur jaringan. Karena gimana ya, Velia takjub gitu dari satu tanaman bisa menghasilkan 1000 tanaman gitu. Saya dari kayak pisang, itu dari bonggolnya, nanti bisa menghasilkan 500 tanaman kan. Untuk Wow, yang gitu pertama ya. mengenal pertanian, itu adalah Sesuatu yang benar-benar wow iya, banget gitu. kan dari satu banding 500 Iya. loh, kan banyak kali gitu, Pasti banyak kayak sekali. jadi penasaran gitu ya. Gimana sih Iya. caranya? Iya, benar. Iya, kenapa bisa gitu. Dan alhamdulillah waktu PKL Velia dapet gitu ilmu tentang kultur jaringan, walaupun masih dasar ya. Dalam artian nanti setelah lulus di sini Velia harus belajar lagi masalah kultur jaringan karena Velia sangat tertarik sama kultur jaringan. Iya, benar banget. Nah, jadi di sini kita bukan lagi bertani dengan cara yang manual, tapi udah menuju Menggunakan ke teknologi, teknologi gitu. gitu. Jadi kita nggak ketinggalan, di mana sekarang udah eranya 4.0 ya. Iya. Oke, jadi 4.0 Dimana di semuanya mana harus menggunakan teknologi iya ya, benar, harus berbasis digitalisasi. iya, Internet of Things gitu. Wow, iya. Jadi sekolah kita juga nggak ketinggalan Internet of Things loh, sahabat petani milenial sekalian. Oke, pasti keren banget. Pengalaman kalian luar biasa banget. Oke, ini nanti ini kan bentar lagi tamat dong ya? Iya. Yes. Sebenarnya nggak terasa 2 bulan setengah Iya. lagi. Nah, kita kan ada program WBM, di mana wirausaha, bekerja atau melanjutkan. Nah, kalau kakak-kakak ini pilih yang mana nih? Kalau Velia sendiri pilih? Pastinya kalau untuk sekarang ya, Velia lebih memilih melanjutkan, artinya melanjutkan ke universitas ataupun ke Politeknik Pembangunan Pertanian. Tapi kalau nanti di sela-sela itu mungkin ada pekerjaan yang bisa Velia lakukan, kenapa enggak gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau untuk sekarang Velia lebih fokus ke melanjutkan aja dulu gitu. Iya, oke. Ini mau mendalami jurusan pertanian lagi atau mau lintas jurusan nih? Kira-kira? Pertanian dong. Wah, Velia pencinta. mulai dari yang bukan nggak tertarik, maksudnya ketertarikannya tuh masih Minim rendah, gitu ya? masih minim. Setelah 3 tahun belajar di SMK PP Negeri Sare ini, Velia udah tertarik sama pertanian, sangat tertarik gitu. Apalagi pas ikut-ikut seminar misalnya, kan Velia dapat motivasi, pertanian itu adalah hal yang menjanjikan gitu. Iya, Pertanian nggak benar akan pernah banget. habis. Benar gitu. banget. Semenjak itu Velia ingin mendalami masalah pertanian untuk nanti setelah lulus di sini, Velia ingin melanjutkan sekolah ke universitas, pastinya di Fakultas Pertanian.
Wah, keren banget. Masih ingin mendalami ilmu Iya, pertanian harus lagi. harus sampai Iya. ke akarnya ya. Iya benar banget. Karena juga profesi petani itu merupakan salah satu profesi yang tidak terhambat oleh COVID saat ini ya, yang Iya, memang masih lancar-lancar betul. aja sangat gitu. dibutuhkan oleh Iya masyarakat benar sekarang banget. ya. Makanan sehat itu benar-benar. Kalau Kak Sul sendiri gimana? Mau melanjutkan atau? Kalau sudah sendiri sih pengennya juga melanjutkan gitu, karena kan ilmu pertanian itu nggak ada habisnya kayak valuable. Iya benar banget. Jadi kita harus juga menggali apa sih pertanian gitu. Sedangkan misalnya kita udah belajar 3 tahun masalah pertanian, masih banyak ilmu yang pertanian, cabang pertanian gitu, bukan cuma budidaya, bukan cuma kultur jaringan, tapi masih banyak ilmu pertanian yang harus kami gali gitu ya, sebagai siswa-siswi masalah pertanian gitu. Iya. Jadi rencananya sih mau melanjutkan kayak Firlia tadi, kalau nggak Politeknik Pembangunan Pertanian ya universitas bagian Fakultas Pertanian. Oke, jadi cita-citanya apa nih? Harapannya ke depan bisa jadi apa gitu dari pertanian ini? Cita-citanya apa? Oke, kalau Kak Suli sendiri cita-citanya pengen jadi apa? Nah, jadi kami pernah belajar dengan salah satu guru masalah pertanian, jurusan pertanian ya di SMK Pesare. Beliau mengatakan menjadi konsultan pertanian itu enak loh, hebat gitu, gajinya juga banyak gitu kan. Pengen sih dalam hati, berarti konsultan pertanian itu keren ya. Gimana sih caranya? Berarti aku harus belajar lebih lagi masalah pertanian gitu. Jadi rencananya sih kalau cerita, kalau misalnya ingin melanjutkan ke Fakultas Pertanian, ingin cita-citanya menjadi konsultan pertanian. Oke, kalau Kak Velia sendiri gimana nih mengenai cita-citanya? Oke, kalau ditanya masalah cita-cita ya, sebenarnya kalau secara spesifik sulit Velia katakan gitu. Velia pastinya setelah mendalami ilmu pertanian, Velia ingin menjadi seorang yang bermanfaat di bidang pertanian. Velia ingin berbagi ilmu tentang pertanian kepada masyarakat mungkin di kampung Velia sendiri. Terus sebenarnya ya dari dulu Velia juga pengen jadi businesswoman gitu, entrepreneur muda gitu. Siapa sih yang nggak pengen Iya benar. Pendapatannya yang Wow. bisa Kan gaji pegawai negeri gitu ya. Iya benar. ya Velia harap yang terbaik lah untuk masa depan. Pastinya setidaknya Velia harus jadi seseorang yang bermanfaat di bidang pertanian, minimal bisa berbagi ilmu tentang pertanian di kampung Velia sendiri. Luar biasa, keren-keren banget sih cita-citanya, ya ampun. Berarti benar-benar ya ini SMKP Negeri Sare jalan yang terbaik, yang pilihan terbaik ya bagi Iya. kalian, benar-benar. Wah, asik banget nih kita ngobrolnya hari ini ya. Udah panjang ya, nggak iya, terasa, kan? udah berapa menit sih? Udah panjang banget kayaknya ini. Oh, masih pengen ngobrol lagi nih, cuman kayaknya Masih banyak kayaknya ya. iya masih banyak Ya, banget yang masih banyak bisa harus kita bahas, kita iya benar kupas ke banget dalam iya gitu. apalagi tentang pertanian gitu. Ingat loh, no farm no food no life. Tidak ada petani tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Jadi jangan pernah remehkan seorang petani. Iya benar banget, iya kan? Iya, bener banget. Ya. Itu nggak bisa dikatakan salah ya, bener banget gitu kan. Iya benar. Wah keren banget sih ilmu pertanian. Oke kayaknya hari ini kita cukup di sini aja kali ya. Nanti kita sambung lagi di lain hari. Nah jangan lupa nih kembali lagi saya ingatkan untuk kalian yang ingin informasi tentang SMKWP Negeri Sari Aceh lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung buka website sekolah, Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube sekolah. Di sana banyak mengupas tentang SMKWP Negeri Sari Aceh. Ya silahkan di searching tentang SMKWP Negeri Sari Aceh. Saya yakin bahwa SMKWP Negeri Sari Aceh bukan pilihan yang salah untuk kalian, karena memang ajarannya yang luar biasa banget ya. Kakak-kakak ini sudah membuktikan. Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini Ilmu-ilmu sangat juga bermanfaat, luar itu biasa bisa ya. kita praktekkan, minimal bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Iya benar banget. Jadi insya Allah tidak akan terbengkalai ilmu pertanian ini karena memang luar biasa banget. Oke, kayaknya terima kasih Kak Ofelia dan Kak Sulis hari Terima ini. kasih juga. Untuk sharing-sharingnya hari ini. Iya. Semoga bisa berjumpa lagi ya nanti. Amin. Oke, sharingnya hari ini yang luar biasa. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa dibeli produk SMKWP Negeri Sari Aceh yang memang sehat dan memang benar berkualitas banget pastinya. Langsung dari SMKWP Negeri Sari Aceh atau melalui Master ID. Oke, sekian dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Sare.